Kemana Anda ketika oknum Ba'alwi mengharamkan anak muda Ansor? Kemana Anda ketika oknum Ba'alwi mengatakan seorang Habib yang bodoh lebih mulia dari 70 kiai yang alim? Kemana Anda ketika oknum Ba'alwi menjadi begal motor di Kalimantan? Kemana Anda ketika oknum Ba'alwi yang mencuri motor seorang kades di Bekasi? Kemana Anda ketika ada anak Taufik Assegaf mengatakan bahwa Ba'alawi yang mabok jangan dibenci tapi dikasih beras? Kemana Anda ketika ada 2 orang Ba'alawi mabok, lalu ketika ditegur masyarakat salah seorang di antara mereka mengatakan, "Saya Habib"? Di mana Anda ketika ada oknum mengatakan telapak kaki Habib yang narkoba, yang maksiat, yang nakal dan kotor dibandingkan dengan kepala kiai yang pakai sorban, lebih mulia telapak kaki yang maksiat? Ku bersama kalian. Yang lain banyak yang hanya bisa menangis di malam hari mendoakan pejuang tabah dalam cacian dan makian para Ba'alwi dan mukibinnya. Hati mereka bersedih ingin lebih mengabdi, namun keadaan tidak mengizinkan. Apa Anda mengira ratusan para YouTuber itu ada yang membiayai dan menggerakkan? Yang membiayai tidak ada, tetapi yang menggerakkan ada. Mereka digerakkan oleh panggilan jiwa dan sanubari yang dalam, keikhlasan dan ketulusan. Jiwa-jiwa perjuangan yang diwarisi dari leluhur mereka yang juga para pejuang. Sejarah selalu berulang, hanya waktu dan sosok pemerannya yang berbeda. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan video kali ini saya ingin melanjutkan tulisan Kiai Imad yang kemarin tidak sempat kita selesaikan ya. Nampaknya tulisan Kiai Imad ini semakin ke belakang semakin menarik kawan. Menanggapi beberapa framing atau fitnah dari Gus Najih ya. Oke, kita langsung bacakan. MNS juga mengatakan tidak dapat dipungkiri bahwa bisa dipastikan argumen apapun yang membela nasab Ba'alwi akan mendapat kecaman dari mereka yang membatalkan nasab, di mana penolakan itu terkesan sangat masif dan terorganisasi, baik dengan gaya yang so alim, so ilmiah maupun dengan narasi caci maki. Sikap ini menunjukkan keangkuhan dan ketidakmauan untuk menerima kebenaran. Ini seperti iblis yang angkuh dan selalu mencari celah untuk menolak kebenaran. Loh, apa tidak terbalik ini? Siapa yang tidak menerima kebenaran? Anda yang tidak mau menerima kebenaran. Penulis sampaikan dalil. Ini kitab Asy-Syajarah Al-Mubarak abad ke-6. Anak Ahmad cuma 3, Muhammad, Ali, dan Husain. Tidak ada Ubaid. Anda tidak mau menerima dalil itu dan mengabaikannya, bahkan menuduh itu kitab Syiah hanya karena kitab itu menjadi dalil batalnya nasab Ba'alwi. Sikap angkuh tidak mau menerima dalil seperti itulah yang seperti iblis, bukan penulis. Dalil yang Anda sampaikan semuanya telah terbantah. Bukan penulis tidak menerima dalil Anda, tetapi dalil Anda salah. Bagaimana Anda berdalil untuk kesahihan nasab Ba'alwi hanya berdasar catatan Ba'alwi? Seorang hakim tidak mungkin menerima kesaksian dari tertuduh mencuri bahwa ia tidak mencuri. Pengakuan tertuduh itu diabaikan. Hakim mencari bukti dari keterangan orang lain. Kan begitu? Kalau mencari dalil batalnya nasab Ba'alwi, jangan dari Ba'alwi. Tentu mereka maunya nasab mereka tersambung. Tetapi carilah dari kesaksian para ulama dalam kitab-kitab nasab. Kitabnya harus bertiti mangsa. Kitabnya harus bertiti mangsa sebelum pengakuan mereka. Begitu. Kitabnya kan sudah ada, Asy-Syajarah Al-Mubarak. Kenapa Anda tidak mau menerima? MNS juga mengatakan, keangkuhan yang tergambar begitu nyata saat Imaduddin melontarkan pernyataan, meskipun ulama sedunia menetapkan Ba'alwi, saya Imaduddin Utsman akan tetap menolaknya. Saya siap bertanggung jawab dunia akhirat. Kalimat itu tidak lengkap, saudara.
Yang lengkap adalah meskipun ulama sedunia menetapkan ba'alwi karena suatu hal. Apa itu satu hal? Hal yang selain kebenaran. Misal, karena dia pendukung FPI dan pemimpin FPI itu dari klan Ba'alwi, maka ia membelanya karena itu tanpa adanya dalil yang benar. Maka penulis wajib menolaknya agar nasab Rasulullah terjaga dari para dukhala, penyusup, dan lusaka, pencangkok. Lalu tentang bahwa penulis menukil bahwa seorang pemusik adalah seorang wali, itu sah-sah saja. Tidak ada orang yang tahu siapa yang dicintai Allah. Semuanya hanya meraba-raba saja. Seorang pemusik yang siap berdiri membela kebenaran seperti Rhoma Irama lebih pantas dihusnudoni sebagai seorang wali daripada orang yang seperti ulama tapi berdiri membela pemalsu nasab zuriyah Nabi. Lalu jika dikatakan pemusik adalah seorang fasik, bukankah Ba'alawi juga banyak para pemusik seperti Albar, Fahmi Sahab, Muhsin Alatas, Husain Motahar, Lutfi bin Yahya, dan lain-lain sebagainya. Bahkan mayoritas mereka suka berjoget, yang dalam fikih adalah termasuk ciri kefasikan. Jika demikian, ketika Anda membela Ba'alawi berarti Anda sedang membela orang-orang yang fasik. MNS juga mengatakan, saya merasa prihatin dan heran melihat kelompok-kelompok ini begitu sigap menolak argumen tentang nasab Bani Alwi. Namun acuh tak acuh pada kemungkaran yang lebih nyata di sekitar kita. Kasus-kasus seperti judi online, riba, kejahatan-kejahatan pemerintah. Judi online memang haram, tetapi itu penanganannya serahkan kepada pihak yang berwenang. Hal itu bisa dilakukan oleh polisi dan penegak hukum lainnya. Tetapi tentang nasab Ba'alawi ini, polisi tidak mengerti, Pak. Kasus-kasus lain seperti riba, usia calon wapres, pelanggaran untuk paskibraka, PP kesehatan, aborsi, pelanggaran sunat bagi wanita, pelarangan jual rokok eceran. Itu hal-hal sudah banyak yang memperhatikan. Tetapi nasab Ba'alwi yang batal ini, kiai-kiainya aja banyak yang malah membela nasab yang batal, Pak. Termasuk Anda. Sedangkan bahayanya dalam beberapa kasus sosial lebih bahaya dari hanya sekedar pelarangan jilbab bagi seorang paskibraka untuk alasan keseragaman. Di mana Anda ketika ada Ba'alwi yang merubah sejarah NU? Di mana Anda ketika kiai keturunan Wali Songo ditampar oleh oknum Ba'alwi hanya karena memakai gelar Habib? Kemana Anda ketika oknum Ba'alwi mengatakan bahwa Indonesia ini bintu takrim? Kemana Anda ketika oknum-oknum Ba'alwi meminta uang secara paksa kepada kiai-kiai? Kemana Anda ketika makam-makam palsu didirikan atas nama tokoh Ba'alawi? Kemana Anda ketika Faisal Assegaf menghina Mbah Hashim As'ari dan menyamakan sejarahnya dengan karya-karya fiksi Kopinghu? Kemana Anda ketika Rizik Syihab mengatakan Waliullah Gus Dur radhiyallahu anhu sebagai buta mata buta hati? Kemana Anda ketika oknum Ba'alwi mengharamkan anak muda Ansor? Kemana Anda ketika oknum Ba'alwi mengatakan seorang Habib yang bodoh lebih mulia dari 70 kiai yang alim? Kemana Anda ketika oknum Ba'alwi menjadi begal motor di Kalimantan? Kemana Anda ketika oknum Ba'alawi yang mencuri motor seorang kades di Bekasi? Kemana Anda ketika ada anak Taufik Assegaf mengatakan bahwa Ba'alawi yang mabok jangan dibenci tapi dikasih beras? Kemana Anda ketika ada dua orang Ba'alawi mabok, lalu ketika ditegur masyarakat salah seorang di antara mereka mengatakan saya Habib? Di mana Anda ketika ada oknum mengatakan telapak kaki Habib yang narkoba, yang maksiat, yang nakal dan kotor dibandingkan dengan kepala kiai yang pakai sorban lebih mulia telapak kaki yang maksiat? Itu pertanyaan-pertanyaan luar biasa ya. Wow, banyak sekali pertanyaan ini, harus dijawab ini kalau bisa oleh Gus Najih. Anda bertanya kemana kami ketika rezim mendatangkan ratusan ribu pekerja Cina? Narasi-narasi khas ormas terlarang FPI. Data dari mana, Pak?
hoax itu. Justru TKI kita di Cina lebih banyak daripada tenaga kerja Cina di Indonesia. Menurut data dari BRIN, jumlah pekerja Cina di Indonesia hanya 59.000 orang. Bandingkan dengan TKI kita yang di Cina mencapai 200.000 orang. Jadi jangan mudah menerima dan menyebarkan berita hoax lah. Anda mengatakan komunis Cina mengeruk kekayaan Indonesia, dan Anda mengatakan bahwa kajian nasab harus dicurigai adanya agenda tersembunyi. Data dari mana? Mana data? Jangan asal ngomong. Kebanyakan dengar orasi Rizik Syihab jadi begini. Otak Anda dipenuhi teori-teori konspirasi yang miskin data. Kebanyakan suudon pada pemerintah sendiri, suudon pada ulama NU. Sementara bahaya doktrin Ba'alawi terhadap umat Anda abaikan. MNS juga mengatakan, sudah 2 tahun lamanya hingga tulisan ini dibuat, polemik ini dipelihara terus-menerus. Kita layak bertanya, apa jangan-jangan ada pendanaan di balik polemik yang subur dan bertahan lama ini? Heran ya, kenapa isu nasab ini tetap bertahan selama 2 tahun? Mau tahu jawabannya? Anda bertanya jangan-jangan ada pendanaan di baliknya. Mau tahu atau mau tahu banget nih? Lucu juga ya. Akan penulis jelaskan begini. Umat Islam Indonesia sangat mencintai Nabi Muhammad SAW. Mereka adalah umat Islam hasil didikan para wali songo yang menyebarkan ajaran Islam penuh kasih sayang rahmatan lil alamin. Salah satu ajarannya adalah mencintai Nabi, Ahlil Bait Nabi dan keturunannya. Selama ini untuk menerjemahkan cinta kepada Nabi, mereka menghormati keturunannya. Kebetulan di sekitar mereka ada klan yang selalu mengaku bahwa mereka adalah keturunan Nabi, yaitu klan Ba'alwi. Selama ini mereka husnudzon bahwa klan Ba'alwi adalah benar dzurriyyah Nabi. Seiring berjalannya waktu mereka mulai curiga, jangan-jangan klan Ba'alwi ini bukan keturunan Nabi. Kecurigaan itu karena mereka melihat akhlak mereka yang jauh panggang dari api. Oknum-oknum mereka ada yang terjerumus kasus zina, sodomi, penganiayaan, pembunuhan, minum khamr, dan sebagainya. Oknum-oknum Ba'alawi yang juga banyak yang berbuat seenaknya kepada para kiai dan umat Islam. Sering datang mengemis, meminta-minta ke rumah-rumah para kiai dan orang-orang kaya. Tidak seperti pengemis lainnya, mereka membawa-bawa nama Nabi dalam mengemis. Tentu lama-kelamaan ini membuat para kiai resah. Ketika kebenaran datang memancar bahwa sebenarnya mereka bukan dzurriyyah Nabi, mereka mulai sadar. Mereka berusaha merangkai puzzle-puzzle kecurigaan itu dengan kesimpulan ilmiah bahwa Ba'alawi bukan dzurriyyah Nabi. Akhirnya mereka merasa bahagia bahwa kecurigaan dan husnudzon mereka selama ini beralasan. Ternyata memang benar sesuai kecurigaan mereka bahwa Ba'alwi ini memang bukan dzurriyyah Nabi. Akhirnya mereka bukan hanya menerima kesimpulan ilmiah itu dan membenarkannya, bahkan mereka bertekad untuk menyadarkan saudara-saudara mereka yang lain yang masih menjadi mukibbin. Bukan hanya tenaga yang mereka rela korbankan secara ikhlas dan yakin demi membela nasab Rasulullah ini dan demi menyelamatkan saudara-saudara mereka umat Islam, mereka juga rela menyisihkan sebagian harta mereka untuk perjuangan ini. Perlu Anda ketahui, untuk sebuah acara pelantikan perjuangan Wali Songo Indonesia tingkat kabupaten kadang memerlukan biaya puluhan juta rupiah. Dari mana para pejuang itu mendapatkan dana? Dari iuran umat Islam. Yang punya 10.000 menyumbang 10.000, yang punya 100.000 menyumbang 100.000, dan sebagainya. Yang tidak punya uang mereka andil dengan diri mereka untuk menunjukkan aku bersama kalian. Yang lain banyak yang hanya bisa menangis di malam hari mendoakan para pejuang tabah dalam cacian dan makian para Ba'alwi dan mukibbinnya. Hati mereka bersedih ingin lebih mengabdi, namun keadaan tidak mengizinkan. Apa Anda mengira ratusan para YouTuber itu ada yang membiayai dan menggerakkan? Yang membiayai tidak ada.
Tetapi yang menggerakkan ada, mereka digerakkan oleh panggilan jiwa dan sanubari yang dalam, keikhlasan dan ketulusan. Jiwa-jiwa pejuang yang diwarisi dari leluhur mereka yang juga para pejuang. Sejarah selalu berulang, hanya waktu dan sosok pemerannya yang berbeda. Nukhfahnya tetap sama, nukhfah pejuang. Zaman penjajahan Belanda yang gelisah, hanya pejuang yang lain hidup normal. Bahkan banyak yang malah menikmati penjajahan itu karena dengannya ia mendapatkan posisi penting sebagai antek Belanda yang bisa hidup sejahtera. Tapi tidak bagi pejuang. Kehormatan sebagai bangsa jauh lebih penting dari hanya sekedar hidup aman dan mapan. Manusia diciptakan sama terhormat. Tidak boleh ada satu bangsa menjadi bangsa lain, mengambil dan menguasai tanah yang sudah didiami bangsa lain, menguasai sumber daya dan menghancurkan kehormatan sebagai suatu bangsa. Hari ini jiwa-jiwa itu yang mengalir di dalam jiwa para pejuang PWILS, Pak. Ini yang sedang dirasakan umat Islam Indonesia hari ini. Lalu Anda di mana? Penulis Imaduddin Utsman Al-Badani.